Kayaknya bagus deh. Yang mana kira-kira yang mau dipilih? Ini. Oke, udah nemu? Sudah. Itu yang romantis? Ini yang romantis. Oke, boleh. Silakan. Judulnya Lavender. Lavender. Pagi ini perjalananku menempuh lautan. Terlintas di pikiranku wajah dan kenangan dari dirimu. Aku telah berpikir, indahnya cerita fiksi Cinderella yang telah bersatu dengan pangerannya. Oke, mungkin sorry. Mungkin kakak juga bisa nih pakai gerakan tangan gitu ya. Gerakan gitu. tangan gitu. Boleh. Coba ya, Kak. Oke. Pagi ini perjalananku menempuh lautan. Terlintas di pikiranku wajah dan kenangan dari dirimu. Aku telah berpikir, indahnya cerita fiksi Cinderella yang telah bersatu dengan pangerannya. Sepintas yang terlalu nyaman, aku berkata pada dirimu dalam angananku. Dalam anganku, tenang saja, aku tahu kau mencintaiku. Dan tanpa kau sadari, aku juga mencintaimu. Saat aku hendak menjadi seorang pangeran, aku ingin kau menjadi putriku. Kan kutulis cerita fiksi. Tidak, cerita nyata kita yang terkandung dalam lembaran baru kisah hidup kita. Udah, kayaknya itu aja deh, Kak. Oh, segitu ya. Nah, itu menjelaskan tentang tentang seseorang yang apa ya, Kak? Mereka itu dianggapan saya sebagai sang penulis itu bahwa mereka berdua ini saling mencintai. Saling mencintai satu sama lain. Tapi bukan untuk ditinggalkan. Tapi mereka tidak berani menyuarakan. Oh gitu. Oke. Yeah. Namanya Lavender. Seperti mungkin bajunya kayak kakak ya juga. Lavender gitu ya. Oke, nah Kak, pastinya kamu juga banyak nih ya mengikuti perlombaan. Contohnya perlombaan puisi. Nah, tapi menurut kakak nih yang paling berkesan gitu, perlombaan di mana? Dan kalau misal kakak inget nih ya, itu kelas berapa? Kalau yang paling berkesan itu menurut saya si Raka-Raki Cilik Jawa Timur. Oke. Dan itu saya lupa kelasnya kelas berapa. Cuman di situ itu di Raka-Raki Cilik Jawa Timur itu challenge-nya itu gimana ya? Cukup menantang. Cukup menantang kakak gitu ya? Iya. Saat itu saya itu hafalan, jadi diprintkan, diprintkan sama ayah, diprintkan. Jadi itu ada materi-materi kan. Kalau tidak salah lembarannya cukup banyak ya, cukup banyak. Dan itu saya harus hafalkan. Itu saya harus hafalkan. Jadi di hotel saya hafalan, entah di mana lagi saya hafalan. Di kamar mandi hafalan gitu ya mungkin ya, atau di dapur hafalan juga gitu. Ya saat itu alhamdulillah. Bahkan sebelum tampil itu saya sudah kayak nervous gitu ya, gugup gitu ya. Di situ saya juga sambil hafalan juga, sambil hafalan gini gitu. Setelah itu alhamdulillah saat itu bisa menjawab pertanyaan dengan baik saat itu dengan dan saat itu sebenarnya ada satu kejadian saat saya berbicara tentang materi yang telah disampaikan. Ada satu kejadian di mana saat itu saya itu tiba-tiba pandangan saya ini nggak menghadap ke penonton. Jadi tiba-tiba di depan saya ini ada satu gambar. Ada satu gambar itu jadi ada bambu-bambu. Saat itu saya masih ingat saya menjelaskan permainan tradisional egrang. Iya. Saya menggambarkan egrang itu permainan tradisional yang seperti ini. Jadi di bayangan saya, di depan saya itu bukan lagi penonton, dan itu sudah kayak ada ruangan gelap dan di situ ada gambarnya. Mungkin itu adalah the power of doa gitu ya. The power of doa dari banyaknya orang yang doakan kakak. Alhamdulillah saat itu bisa jawab dengan lancar dan ya alhamdulillah saat itu juara 2. Alhamdulillah. Nah, dari sekian banyaknya perlombaan yang sudah kakak ikuti, pasti ada yang namanya itu dukungan dari orang tua ataupun ya mama, papa ataupun misal keluarga terdekat gitu kan ya. Mungkin ada pesan ini untuk orang tua? Ada sih Kak. Ya. Ma, ya.
semoga dengan segala apa yang kakak usahakan, bisa berbuah baik seperti apa yang mama sama ayah harapkan. Maaf kalau belum bisa memberikan banyak hal sesuai apa yang dibayangkan, tapi ya semoga doa-doanya mama sama ayah bisa nyampe ke kakak, dan sehat-sehat terus, semoga sehat selalu, panjang umur, sehingga bisa ngelihat kakak sukses nanti. Oke, amin. Ini kayaknya udah mulai berkaca-kaca gitu ya. Kayaknya mulai berkaca-kaca karena dari hati gitu kan ya. Pastinya kakak mengucapkan dari hati. Nah, ini sedihnya diudahin dulu karena Mbak Dinda mau tanya-tanya lagi nih ya. Kalau misalnya nih Sobat Yasmin mau kepoin kakak ataupun hasil karya kakak tuh bisa di mana sih? Kalau mau kepoin kakak, mungkin bisa ke Instagramnya kakak, yaitu kakak_rivi, KAKA_RIVY gitu. Oke, jangan lupa di follow ya. Nanti di follow back gak ini? Waduh. Kalau di follow backnya itu kurang tahu ya. Kurang tahu. Nah, terima kasih ya kak. Mungkin sebelum kita mau closing nih ya, pesannya nih dari kakak untuk Sobat Yasmin yang ada di rumah. Pesannya untuk Sobat Yasmin yang ada di rumah apa ya? Ini khusus untuk anak muda atau gimana nih? Semuanya boleh. Oke. Anak muda. Apapun suatu halangan yang ada di depanmu, kalau kamu merasa sudah tidak bisa menerjangnya, ingat, Tuhan punya jawabannya. Oke, nah ini ya kata-kata terakhir dari kakak tuh menyentuh hatinya Dinda sekali loh ya. Tuhan punya jawabannya. Nah, umur tuh boleh muda tapi prestasi juga harus tetap juara ya kak ya, begitu. Oke, nah terima kasih untuk kakak yang sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan ilmu yang banyak bagi Dinda dan Sobat Yasmin yang ada di rumah. Terima kasih, semoga next kita bisa podcast lagi di sini. Amin. Nah, terima kasih untuk Sobat Yasmin juga yang sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe untuk ikuti terus video terbaru dari kita. Saya Dinda Asmara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren.